Halo Sobat Notiva, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan judul. Nah, sebelumnya di video-video sebelumnya kita udah ngebahas nih terkait dengan apa itu tema, apa itu topik. Nah, selanjutnya di tahap terakhir kita akan bahas yang lebih spesifik yakni judul. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin buat teman-teman ya, sebelumnya kita sudah memetakan apa sih hierarki dari tema, topik, dan juga judul. Jadi tema itu yang paling umum ya teman-teman, terus topik itu ada di tengah-tengah, lalu ada judul. Jadi semakin ke bawah itu semakin spesifik. Kemarin kita udah bahas tema, sudah bahas terkait dengan topik, sekarang kita akan bahas terkait dengan judul. Pertama dulu kita akan bahas terkait dengan pengertian judul itu apa. Jadi teman-teman, judul itu adalah perincian atau penjabaran dari topik. Dan memang judul itu lebih spesifik menggambarkan pembahasan, permasalahan, atau variabel yang akan dibahas. Nah, karena judul memang dia dibuat selalu spesifik teman-teman, dia itu bisa merepresentasikan isi atau maksud dari tulisan yang dikepalainya. Dari sebuah topik yang kita ambil, kita bisa ambil juga nih lebih spesifik apa sih pembahasan yang spesifik yang kita akan coba fokuskan, lalu jadilah itu sebuah judul. Oke, dari situ ya teman-teman, dari apa itu judul sendiri. Lalu kita lanjut terkait dengan fungsi judul. Fungsi judul di sini ada 4 yang aku petakan. Yang pertama terkait dengan judul itu merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis. Tentu judul itu teman-teman ketika kalian melihat suatu bacaan, dia akan ada di tengah-tengah ya, paling atas tengah-tengah. Jadi bisa kita bilang dia adalah title atau identitas atau cermin dari karya tulis itu sendiri. Apa sih yang dibahasnya, seperti itu. Lalu yang kedua, keberadaannya itu menjelaskan diri dan mengundang orang untuk membacanya atau untuk mempelajari isinya. Tentu teman-teman kalau kita mau baca suatu bacaan atau artikel, kita akan fokus dulu nih ke judulnya. Bahas apa sih ini? Kalau judulnya menarik, pasti kita akan tergugah untuk mencoba untuk membahasnya atau coba untuk mengkuliknya, mendengarkannya atau membacanya secara seksama. Lalu yang ketiga, dia adalah merupakan gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Dan yang keempat, relevan. Tentu ya, relevan dengan isi seluruh naskah, maksud, masalah, dan tujuan yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Karena dia tadi merupakan identitas. Kalau dia nggak sama, wah aneh nih. Nah, kita bahas di sini teman-teman, sebenarnya syarat judul yang baik itu seperti apa. Yang pertama teman-teman, tentu logis ya. Harus jelas, logis, apa sih yang ingin disampaikan. Yang kedua, awal kata harus huruf kapital, kecuali preposisi dan konjungsi. Di video-video sebelumnya teman-teman aku pernah membahas apa itu preposisi atau kata depan dan apa itu konjungsi. Nah, sekedar mengingatkan ya teman-teman ya, di sini mungkin aku akan kasih contoh sebenarnya penggunaan daripada preposisi itu seperti apa. Jadi sini contohnya ada judul cerita di SMA. Nah, yang kapital itu hanya di huruf pertama kata cerita C dan SMA itu kapital semua. Nah, kata di itu kan preposisi ya teman-teman atau kata depan, sehingga di dalam penulisan dia itu tidak kapital seperti itu. Tetapi ketika memang penggunaan penulisan judulnya itu caps lock semua atau huruf kapital semua setiap huruf di katanya, maka preposisi dan konjungsi tetap juga harus kapital seperti itu. Jadi mengikuti ya aturannya. Oke. Ketiga, menarik perhatian. Keempat, sesuai dengan isi. Dan yang kelima, judul yang baik itu idealnya teman-teman berisi maksimal 15 kata. Biasanya itu sekitar 10 kata sampai 15 kata saja. Jadi ini yang maksimum banget ya di dalam suatu judul, jangan kepanjangan karena bertele-tele juga seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin aku sebelum kita masuk ke dalam latihan soal dan uji pemahaman teman-teman, aku mau bahas dulu terkait dengan perbedaan tema, topik, dan judul yang sempat kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, jadi teman-teman di sini berdasarkan ruang lingkup atau cakupan antara ketiganya teman-teman. Jika kita urutkan dari yang paling luas ke yang paling sempit atau spesifik, maka jadinya itu tema, topik, judul. Ya, jadi ini yang paling penting teman-teman. Jadi makin ke sana itu makin spesifik gitu kan. Jadi makin ke arah judul itu makin spesifiknya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami ya. Jadi kalau kalian nanti mau menjawab suatu soal nggak bingung lagi nih, apa sih bedanya 3 ini? Kalau kita lihat perbedaannya dari ruang lingkupnya atau cakupannya yang semakin ke judul itu semakin spesifik. Yang mana paling umum tema, lebih tengah-tengah itu nggak terlalu umum, nggak terlalu sempit, itu ada topik, lalu yang paling spesifik itu ada judul. Nah, aku mau ngasih contoh teman-teman terkait dengan 3 ini. Misal kita mau bikin tema suatu bacaan itu adalah sains. Lalu aku mau bikin nih topiknya lebih sempit lagi apa ya? Oh, aku mau ngambil yakni terkait dengan penemuan sains abad 18. Lalu aku mau buat judul nih,
buatlah judul yang lebih menarik atau lebih spesifik dengan pembahasan dan bacaannya. Aku mau buat judulnya adalah 10 penemuan sains abad 18. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian lihat ya, makin ke bawah itu makin spesifik pembahasannya. Dari yang awal itu sains, dimana sains kan panjang sekali, banyak hal yang mungkin bisa kita kulik. Lalu aku coba kerucutkan lagi ke topik, dan aku mulai kerucutkan lagi di bagian judul yang paling spesifik. Itu dia. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk uji pemahaman teman-teman terkait dengan judul dulu nih. Sebenarnya judul itu seperti apa? Oke, seperti biasa teman-teman, kita coba pause lebih dulu videonya untuk teman-teman bisa kasih waktu jeda buat kalian untuk memikirkan mana opsi yang paling tepat. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman disuguhkan suatu pertanyaan, disuruh mencari nih apa judul yang tepat, teman-teman harus memang membaca dulu teksnya, bacaannya secara baik dan seksama. Nah, yang paling penting teman-teman, yang pertama kalian coba untuk cari gagasan utamanya. Nah, gagasan utama di sini itu ada di kalimat pertamanya. Lingkungan yang bersih sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Itu juga sama di akhir. Pada paragraf yang pertama ada yang nyebutin juga, oleh karena itu menjaga kebersihan lingkungan sangat penting agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Lalu paragraf kedua juga muncul teman-teman. Salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan adalah bla bla bla. Di sini kita bisa ambil kesimpulan gagasan utamanya di paragraf 1 dan gagasan utamanya ada di paragraf kedua. Oke, mari kita tarik kesimpulan teman-teman dari pembahasan dua paragraf itu sebenarnya bahas apa sih? Nah, yang pertama, dia itu membahas terkait dengan lingkungan yang bersih itu berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Lalu di paragraf kedua, dia membahas lebih condong ke arah bagaimana sih menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri. Nah, dari dua pokok bahasan yang sudah kita tentukan, teman-teman, kita bisa tarik apa sih judul yang paling tepat, yang mana dia mampu melingkupi atau mampu merangkum gagasan-gagasan pokok di tiap paragrafnya. Kita lihat yang pertama, dampak polusi udara bagi kesehatan. Tentu teman-teman ini tidak tepat ya, karena teks itu tidak hanya membahas terkait dengan polusi udara, tapi juga pencemaran air tadi, sampah yang berserakan, seperti itu. Oke, lalu yang kedua, cara mengolah sampah yang baik. Ini juga tidak ya, karena tadi teksnya lebih menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Terus yang C, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini adalah pilihan yang paling tepat. Karena gagasan pokok yang tadi sudah kita tentukan, teman-teman, itu berfokus pada pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan dan juga kenyamanan bersama. Lalu kalau kita lihat yang D, ini nggak tepat ya teman-teman ya. Kalau dia nyebutin penyebab pencemaran air di kota besar itu tidak relevan, karena teks tidak membahas pencemaran air secara spesifik, melainkan dia lebih menekankan pada pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Oke, jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Nah, kita coba lanjut teman-teman. Di sini ada teks. Aku ingin teman-teman menguji pemahaman selama 3 video sudah kita paparkan. Ada terkait dengan tema, topik, dan juga judul. Jadi teman-teman di sini tentukan tema, topik, dan judul bacaan yang ada di bawah ini. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Aku mengingatkan lagi teman-teman kalau tema, topik, judul itu dia memiliki hierarki ya dalam susunannya. Ada yang lebih umum, ada yang lebih di tengah-tengah, ada yang lebih khusus. Oke, kita langsung saja teman-teman menuju yang pertama terkait dengan tema. Nah, di sini teman-teman, tema, ingat ya, dia adalah ide besar atau gagasan utama yang mencakup cakupan luas. Kalau di dalam artikel ini teman-teman, pembahasannya itu berfokus pada pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, ketika kita coba tarik teman-teman, lingkungan sekolah itu kan merupakan bagian dari lingkungan secara umum ya. Maka tema besarnya itu adalah kebersihan lingkungan. Karena cakupannya yang paling luas kayak gitu. Karena tema ini tidak terbatas hanya pada sekolah, tapi bisa juga rumah, tempat umum, hingga lingkungan perkotaan. Nah, lalu topik. Topik itu bagian yang lebih sempit daripada tema, yakni yang lebih spesifik daripada tema ya. Artikel ini menyoroti lingkungan sekolah sebagai fokus utamanya. Nah, teman-teman gampangnya ya, kalau topik kita tinggal cari aja keyword yang sering muncul atau sering yang dibahas di dalam teks seperti itu. Dan di sini kita melihat ada kebersihan sekolah sebagai frasanya, di mana cakupannya itu lebih luas daripada judul tapi lebih spesifik daripada tema. Itu dia ya teman-teman ya. Karena kalau tadi kebersihan lingkungan tadi kan bisa dari keluarga, bisa masyarakat, bisa sekolah, bisa kantor, mungkin juga bisa kampus dan yang lainnya. Nah, bahasan di topik itu lebih cenderung kepada lingkup sekolah saja seperti itu. Jadi lebih ke arahan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah.
Nah, lalu judul. Nah, kalau judul dia bagian yang paling spesifik di antara yang lainnya. Dia menunjukkan fokus utama artikelnya ini. Kalau kita lihat judul ini mungkin ini lebih gampangnya kita kreativitas aja ya. Judul ini merujuk langsung pada solusi atau cara yang dibahas dalam artikel, yaitu membudayakan tertib piket sebagai strategi untuk menjaga kebersihan di sekolah. Nah, judul ini sesuai ya teman-teman, karena beberapa ada kata terkait dengan budaya piket, tugas piket. Nah, ini yang lebih spesifik dibandingkan kebersihan lingkungan itu sendiri dan kebersihan sekolah itu sendiri. Jadi judul ini memberikan gambaran jelas pada pembaca bahwa artikel ini akan bahas tentang bagaimana kegiatan piket dapat menjadi budaya positif untuk mendukung kebersihan di lingkungan sekolah. Oke, jadi itu adalah terkait dengan tema, topik, dan judul. Oke, segitu video kali ini teman-teman. Tetap semangat dan semoga bermanfaat.